Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Hidayat, NPM 20755034 dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Perpajakan, kelas B, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama yaitu pengembangan akhlak, moral, dan etika. Yang kedua yaitu perbedaan akhlak, moral, dan etika. Dan yang ketiga yaitu pembentukan akhlak. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan akhlak, etika, dan moral. Akhlak itu sendiri adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Etika. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Moral. Apa sih yang dimaksud dengan moral? Moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas kemanusiaan dengan nilai atau berbuat baik atau buruk, benar atau salah. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi inti, yaitu persamaan akhlak, moral, dan etika. Persamaan akhlak, moral, dan etika yang pertama yaitu akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan karma yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statistis, dan konstan, tapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perbedaan akhlak, etika, dan moral. Perbedaan akhlak, etika, dan moral yang pertama yaitu berdasarkan tolak ukur yang dibagi menjadi tiga, yaitu akhlak, tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika, tolak ukurnya pikiran atau akal. Moral, tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Perbedaan akhlak, etika, dan moral yang kedua bersifat berdasarkan sifat, yaitu etika bersikap teori, akhlak dan moral bersifat praktis. Apakah akhlak bisa dibentuk? Ya, itu bisa. Ada berbagai cara untuk bisa membentuk sebuah akhlak. Cara yang pertama yaitu berbaik sangka. Berbaik sangka dapat dilakukan dengan cara berprasangka baik pada diri sendiri serta pada orang lain. Mereka yang dalam keadaan putus asa umumnya cenderung berburuk sangka pada Sang Pencipta. Hal ini merupakan tindakan yang harus dihindari. Bersikap optimis dan tidak lantas berputus asa merupakan cara kita dalam berbaik sangka kepada Sang Pencipta. Segala sesuatu yang telah Allah tentukan adalah jalan terbaik bagi kita. Tugas kita hanyalah bersabar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi sehingga target yang ingin kita capai bisa segera didapatkan. Yang kedua yaitu bertaubat. Setiap manusia tentu pernah yang namanya bertaubat. Bahkan setiap manusia selalu pernah yang namanya berbuat salah. Bahkan mereka yang dicap sebagai orang baik pun tentu tidak luput dari yang namanya dosa. Dosa yang dibiarkan terus-menerus
dilakukan merupakan hal yang buruk, harus dijauhi. Dalam hal ini, segera bertaubat merupakan langkah baik bagi kita untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Taubat merupakan kembalinya manusia dari berbuat buruk ke arah yang lebih baik dengan menata sifat serta kelakuannya supaya kembali bersih. Yang ketiga yaitu taati syariat agama. Menaati syariat agama merupakan salah satu cara kita dalam meningkatkan kualitas akhlak kita menuju ke arah yang lebih baik. Menaati syariat dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri melakukan hal yang baik dan bermanfaat. Yang keempat yaitu berlaku baik dengan sesama. Bagi seorang remaja, akhlak terpuji dapat dilakukan dengan cara menunjukkannya pada kehidupan pergaulan mereka. Yang kelima, adil. Sikap adil merupakan cermin akhlak yang baik. Dalam istilah, adil memiliki pengertian yakni suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Yang keenam, benahi cara berpakaian. Berpakaianlah sesuai dengan syariat agama, terutama bagi kaum hawa. Islam memiliki aturan sendiri dalam adab berpakaian. Berpakaian memiliki pengertian yaitu barang apa saja yang digunakan oleh seseorang, mulai dari kerudung, jaket, celana, rok, serta baju yang dikenakannya. Pakaian seseorang dapat menunjukkan kualitas diri seseorang. Semakin baik pakaian, maka cerminan sikap baik pula yang tampak. Sebaliknya, semakin buruk cara berpakaian, maka orang tersebut akan dicap sebagai orang yang kurang bersopan santun. Yang ketujuh, ingat sejarah hidup Rasulullah. Meningkatkan akhlak bisa dilakukan dengan cara mencontoh apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya. Yang kedelapan yaitu bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Cara meningkatkan akhlak yang paling ampuh adalah dengan cara bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Hal ini dapat membuat kita yang tadinya masih memiliki sifat kurang terpuji dapat dengan sendirinya membawa sifat baik teman-teman kita dan kita mampu membangun karakter diri yang berkualitas. Berteman dengan teman yang berakhlak baik mampu menjauhkan kita dari teman yang gemar berbuat maksiat yang dapat meracuni akal dan tindakan kita menuju ke arah keburukan. Kesembilan yaitu terima nasihat. Cara lainnya untuk meningkatkan akhlak adalah dengan menerima nasihat. Tidak semua nasihat didengarkan, melainkan hanya nasihat yang baik dan bersifat bagus saja. Dan yang terakhir yaitu bertamu dengan sopan. Bertamu memiliki pengertian berkunjung ke rumah orang lain, entah rumah teman, sahabat, atau bahkan kerabat untuk suatu tujuan atau maksud tertentu. Bertamu memiliki banyak manfaat, terlebih untuk menjalin suatu silaturahmi. Dalam bertamu, tunjukkanlah sikap yang baik dan tidak membuat pemilik rumah merasa kurang nyaman atas kedatangan dan perilaku kita. Meski teman dekat sekalipun, namun adab bertamu juga harus terjaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.